lagi di situs Ruang Belajar Skapenta yang kali ini bersama saya Bu Lilis, Guru Pendidikan Agama Katolik. Dan saya Jizo dari kelas 11 RFM Porplan. Ya, hari ini kita mau belajar bersama tentang perumpamaan domba yang hilang. Jadi kali ini kita mau bahas Jizo tentang apa sih perumpamaan itu, apa sih. Terus nanti kita akan masuk fokus kepada domba yang hilang itu maksudnya gimana gitu. Nah, jadi apa itu perumpamaan? Jadi definisi perumpamaan itu adalah sebuah narasi yang menggambarkan dengan perumpamaan dengan menggunakan simbol atau metafora untuk menyampaikan pesan moral dari cerita itu. Selain definisi perumpamaan tadi, juga ada tujuan perumpamaan dalam ajaran agama. Yang pertama, Jiso, itu ada menyederhanakan konsep. Jadi karena perumpamaan itu adalah sebuah narasi, metafora atau gambaran yang luas, maka itu nanti menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Supaya apa? Supaya mudah untuk dipahami. Jadi perumpamaan itu tuh membantu memahami, menyederhanakan ajaran yang sulit supaya mudah untuk ditangkap itu. Terus kemudian ada juga mengaktifkan refleksi dan perenungannya. Maksudnya apa? Jadi perumpamaan ini tuh mendorong kita untuk merenungkan makna dari cerita atau menggali makna yang terkandung di dalamnya. Jadi di setiap perumpamaan itu pasti akan ada makna di dalamnya. Jadi kita bisa merefleksikan dengan situasi kita masing-masing, yang kemudian itu nanti menjadi pembaruan dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan iman kita, Jiso. Nah, terus yang terakhir, tujuannya itu tuh ada penyampaian pesan universal. Karena perumpamaan ini sering dibacakan, diceritakan di seluruh daerah, seluruh tempat, jadi ini pesannya bersifat universal atau umum gitu. Jadi pasti bisa relevan untuk siapa saja, di tempat mana aja, dan waktunya juga bisa menyesuaikan gitu. Itu tadi tujuannya. Terus kita mau lihat, Jiso, kita kan sekarang belajar tentang perumpamaan domba yang hilang. Yeah. Nah, di dalam Injil perumpamaan apa sih yang lainnya yang kamu tahu? Yang saya tahu ada selain dari perumpamaan domba yang hilang, ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya perumpamaan yang disampaikan Jiso aja, tetapi juga masih ada beberapa perumpamaan lain yang ada di kitab suci ya, khususnya di Injil gitu. Oke, tadi kita sudah pahami bersama tentang definisi dan tujuan serta contoh lain tentang perumpamaan, benar. Nah, sekarang kita mau masuk ke intinya tentang perumpamaan domba yang hilang. Dari Injil apa, Jiso? Dari Injil Lukas bab 15 ayat 3-7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Jadi tadi kita sudah baca dari Injil Lukas tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, tujuan dan pesan dari perumpamaan ini tuh apa sih, Jiso? Tujuan dan pesan dari perumpamaan ini adalah seorang gembala yang memiliki 100 domba dan satu domba yang hilang, dan dia meninggalkan yang 99 ekor untuk mencarinya. Ya, jadi ada kawanan domba yang mereka jumlahnya 100 awalnya, kemudian yang satu ini hilang, tapi gembalanya tuh mencari yang satu dan meninggalkan 99 yang lainnya. Gambaran domba yang hilang ini, Jiso, kemudian gembala mencarinya. Perasaan apa ketika menemukan domba yang hilang ini? Bagaimana perasaan gembala yang
yang menemukan domba yang hilang ini? Ya, setelah sekian lama mencarinya, gembala itu merayakan dengan sukacita karena salah satu dombanya sudah ditemukan. Ya, betul. Jadi domba yang hilang itu karena sudah ditemukan, maka gembala merayakannya dengan sukacita. Ya, Bu, saya mau tanya tadi kan setelah membaca dari Injil Lukas tentang perumpamaan domba yang hilang, kan di situ ada kalimat atau kata yang menggambarkan bahwa itu gembala dan domba. Ya. Saya mau tanya, kalau makna atau arti dari domba dan gembala itu seperti apa? Ya, jadi karakter gembala itu tuh sebenarnya simbol dari Tuhan atau pengasuh yang peduli. Bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai korlas kalau di kelas gitu. Nah, jadi gembala ini tuh sebagai ketuanya, sebagai pengasuhnya. Tapi kalau di bacaan di hari ini yang kita angkat ini, itu penggambarannya adalah simbol dari Tuhan karena dia yang mengasuh gitu. Sedangkan domba ini tuh adalah kita manusia gitu. Jadi ada domba yang hilang, ada domba yang tersesat, tapi juga ada domba yang tersisa gitu. Jadi domba yang hilang tadi tuh mengartikan, karakternya itu tuh menggambarkan tentang simbol mereka yang membutuhkan bimbingan. Jadi yang namanya hidup, kita pasti ada masalah dan pasti kita perlu bimbingan untuk tidak tersesat itu tadi. Terus kalau domba yang tersisa tadi, yang jumlahnya 99 tadi, itu adalah simbol dari manusia yang sudah berada di jalur yang benar gitu. Jadi itu ada karakter gembala dan domba yang diartikan seperti itu. Nah, sekarang kita mau ke peragaan. Jadi kita akan melakukan sebuah eksperimen tentang penggambaran gimana sih kehadiran Tuhan di dalam hidup manusia yang kita tuh butuh bimbingannya, kita tuh butuh kehadirannya untuk berada di jalan yang benar. Kita persiapkan dulu ya alat-alatnya. Ya, Jiso, tadi kita sudah bahas tentang makna dari perumpamaan domba yang hilang tadi. Jadi gimana satu domba yang hilang itu, yang tersesat itu, yang membutuhkan bimbingan, kembali lagi ke Tuhan gitu, kembali ke jalan yang benar, berkumpul kembali bersama 99 kawanan domba yang lainnya. Nah, Bu Lilis mau ngajak Jiso untuk melihat gambaran realnya tuh gimana sih. Ini juga bagian dari perumpamaan gitu. Jadi ini tuh diandaikan adalah manusia, Jiso. Ini manusia, ini Tuhan nih, ya kan? Ini manusia. Manusia dalam hidupnya itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Pernah ada di situasi dosa yang dibuatnya. Ya. Jadi dosa itu adalah suatu hubungan di mana manusia dan Tuhan itu berjarak. Karena apa? Karena kesalahan itu tadi. Nah, kita mau lihat di sini, ini diumpamakan manusia, air jernih yang belum memiliki kesalahan, yang belum pernah melakukan kesalahan. Bu Lilis tuh yang namanya manusia ya, Bu Lilis pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Lilis tuh kadang tuh males, Jiso, ya kan? Bu Lilis tidak lagi jernih, tapi kotor. Bu Lilis ada di situasi dosa di mana Bu Lilis jauh sama Tuhan karena ini tidak lagi jernih. Bu Lilis tuh pernah males baca kitab suci, pernah ya bohong, ya ada aja alasannya. Bu Lilis tuh semakin lama semakin keruh hidupnya, ya kan? Diri Bu Lilis tuh jadi semakin tidak jernih lagi karena ada di situasi dosa itu. Nah, kemudian Bu Lilis sadar bahwa Bu Lilis itu tuh dalam hidup membutuhkan kehadiran Tuhan, butuh yang namanya sosok Tuhan. Kemudian Tuhan hadir, nih di sini Bu Lilis gambarin, ini adalah gambaran Tuhan. Kemudian Tuhan hadir di dalam diri Bu Lilis ikut misa, ya kan? Bu Lilis ikut ibadah kembali, dan Bu Lilis kembali lagi jadi bersih. Jadi di sini gambaran Tuhan itu menjadikan Bu Lilis bahwa karena Bu Lilis mau mengakui kesalahan, mengakui perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka ada proses yang namanya pertobatan, ya kan? Ada yang namanya sakramen tobat, Jiso ya. Nah, itu makanya ketika Bu Lilis mau menerima Tuhan kembali, maka Bu Lilis menjadi bersih kembali. Sama kayak Jiso pernah ngelakuin kesalahan apa aja sih?
saya juga pernah melakukan kesalahan seperti berbohong kepada orang tua, terus malas-malasan, jarang ke gereja, aduh. Dan setelah apa yang saya lakukan kesalahan itu, saya mulai belajar bahwa dekat dengan Tuhan itu juga penting. Karena dengan itu saya menjadi lebih baik lagi, saya menjadi lebih jernih dalam pikiran dan segala macamnya, dan saya lebih untuk mendekatkan kepada Tuhan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Iya, betul. Jadi ini hanya gambaran, ini juga ilustrasi bagaimana kehidupan kita, bahwa yang namanya kita hidup di dunia pasti ada kesalahan. Makanya itu kita butuh Tuhan, kita butuh sosok Tuhan untuk menjernihkan diri kita kembali, untuk tetap ada di jalur yang benar, di kawanan yang 99 domba itu tadi. Gitu Jiso, ini peragaan yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu hadir, sosok Tuhan itu tuh yang baik banget untuk kita manusia yang kita diberi waktu untuk bertobat, untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang kurang baik itu tadi. Oke, dari peragaan tadi dan dari bacaan tentang perumpamaan domba yang hilang, kira-kira pesannya apa sih Jiso? Ya, pesan utama dari bacaan Injil Lukas tentang perumpamaan domba yang hilang, yang pertama itu pentingnya setiap individu dalam pandangan Tuhan. Yang kedua, kegembiraan dan nilai setiap jiwa yang ditemukan kembali. Dan yang ketiga, peran cinta dan pengertian dalam mengatasi kesalahan dan kesesatan. Ya, jadi ada 3 pesan utama tadi yang disampaikan sama Jiso. Yang pertama itu bahwa kita masing-masing individu, mau itu kita perannya besar, mau perannya kecil, itu kita punya keistimewaan di mata Tuhan. Jadi mau kita tersesat sedikit, mau kita tersesat banyak, itu Tuhan selalu hadir kembali untuk kita. Gitu. Kemudian yang kedua, kegembiraan dan nilai setiap jiwa itu ditemukan kembali, itu sebagai upaya sukacita bahwa yang hilang telah ditemukan, bahwa ada proses pertobatan dalam hidup manusia sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada peran cinta dan pengertian dalam mengatasi kesalahan dan kesesatan. Jadi sebagai manusia kita nggak hanya terpuruk di dalam masalah, tetapi kita juga mencari solusi untuk bangkit kembali, untuk bagaimana menata hidup kita menjadi lebih baik lagi. Itu pesan dari Lukas bab 15 ayat 3-7. Nah Jiso, jadi dari tadi kita sudah bahas perumpamaan itu apa, baca kitab Injil dari Lukas tadi kita sudah baca, terus kita juga ada peragaan, kita sudah bahas tentang karakter-karakter yang ada gembalanya, ada domba-domba yang hilang dan yang gembala yang masih dalam kawanan. Kemudian kita sampai pada kesimpulan Jiso. Jadi perumpamaan domba yang hilang ini memberikan pelajaran penting tentang nilai setiap individu. Bahwa apa? Bahwa kita, setiap manusia, setiap individu, setiap pribadi itu kita memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Gitu. Jadi karena kita istimewa, maka kita diberi kesempatan untuk bertobat sama Tuhan, untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Tuh. Terus ada juga kepedulian terhadap orang lain. Jadi gembala ini tetap mencari satu yang hilang tadi, sama kayak kita. Oh, ada yang hilang nih, ada yang nggak berangkat sekolah ini, ada yang sakit ini. Jadi kita masih bisa care, kita masih peduli sama teman kita di sekolah, di rumah gitu. Jadi pengaplikasian kehidupan sehari-hari itu tuh jelas, nyata. Dan yang pasti adalah tanggung jawab sosial. Jadi karena kita hidup beragama, belajar agama itu kan tentang hidup ya. Bagaimana kita harus hidup dengan baik, itu tuh ya dasarnya agama. Jadi tanggung jawab sosial, moral itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Dengan menerapkan pesan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain, dengan menunjukkan empati, dengan menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan saling mendukung. Itu tadi Jiso. Jadi bacaan Lukas ini tuh kompleks sebenarnya, tidak hanya untuk yang Katolik sebenarnya, tapi juga perumpamaan ini tuh bisa masuk ke siapapun karena termasuk cerita universal. Itu Jiso.
Ya Jiso, itu tadi kita sudah belajar bareng tentang perumpamaan domba yang hilang. Semoga materi kali ini menjadi inspirasi buat kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap menjadi berkat bagi siapapun yang kita temui. Amin. Amin. Jadi sampai jumpa di ruang belajar Skapenta yang lainnya. See you.